Tuhan Atar, jauhkanlah kami dari kekeringan, jauhkanlah kami dari penderitaan, berikanlah kami negeri yang makmur, lepaskanlah kami dari kutukan-Mu. Silahkan kalian meletakkan persembahan kalian. Sejak kapan ayah ada di situ? Kenapa ayah memandang saya seperti itu? Terus terang, ayah meragukan kebenaran Tuhan kita itu. Ayah? Apalagi sejak ayah bermimpi negeri ini berbau bangkai. Ayah semakin tidak ingin mempersembahkan apapun pada patung dan benda-benda mati yang tidak berguna. Seperti pohon dan batu yang dianggap suku kita memiliki kekuatan gaib. Apa mimpi ayah itu? Sesungguhnya kita bukan berada di dalam negeri yang dilindungi oleh Tuhan. Malah sebaliknya. Oh, Rahib, silakan masuk. Tidak, saya hanya akan menyampaikan bahwa besok Tuan Kepala Adat akan datang ke kuil. Aku harap kau berada di sana saat itu. Permisi. Hei Margot. Iya, Tuan. Coba kau tanyakan kepada Tuhan Atar. Apakah masih ada yang kurang dari persembahan kita? Baik. Bukankah semuanya sudah kita berikan, termasuk darah kerbau? Tapi kenapa? Kemarau dan malapetaka masih menimpa negeri ini. Saya akan coba melakukannya. Cepat, lakukan. Wahai Kepala Adat, aku sudah muak dengan persembahan darah kerbaumu. Bukankah aku sudah meminta darah seorang perawan? Tapi kau tidak pernah memenuhinya. Kalian adalah para peramal yang aku andalkan di wilayah ini. Lalu apa pendapat kalian tentang permintaan Tuhan Atar yang menginginkan darah perawan? Apakah perlu kita memenuhinya? Maaf Tuan Kepala Adat. Menurut hamba, selama ini kita telah cukup mengabdi kepada Tuan Atar. Tapi kalau setiap 7 purnama, kita harus menyerahkan seorang perawan kepadanya. Lama-lama, tidak ada lagi perawan di wilayah kita ini. Benar, Kepala Adat. Saya sependapat dengan Suhundaru. Kalau terus-menerus kita memenuhi permintaan Tuhan Atar, suatu saat nanti dia akan meminta darah kita. Saya tidak sependapat, Tuan Kepala Adat. Apakah kita akan mengalami nasib seperti sekarang ini? Kekeringan, kesusahan, dan sebagainya. Sementara kalau kita menginginkan darah perawan, Suhun Sakil pun memiliki 2 anak perawan. Kenapa tidak dipersembahkan kepada Tuan Atar, sekalipun hanya 1 saja? Hentikan, Margot. Kurang ajar, awas ya. Sedikit saja kau sentuh putri-putriku, aku bunuh kau. Tenang, sahabatku. Rahib Margot, kamu tidak boleh bicara seperti itu. Tapi Sakil itu... Hai Margot, apakah kau tidak bisa membujuk Tuhan Atar agar merubah keinginannya? Yang pasti Tuhan Atar sudah murka atas penolakan yang dilakukan Suhun Sakil. Dan saya khawatir Tuhan Atar akan menghukum dia. Menghukumku?
penyelenggara. Saya, Tuan. Sini kau. Ayo terus. Mana upeti untuk kepala adat? Maaf, Tuan Hamar. Saat ini belum ada. Apa? Sudah berapa kali kau janji padaku, tapi tidak pernah kau penuhi. Kau pikir upeti itu untukku? Aku hanya menjalankan tugas kepala adat. Kurang ngajar kau. Bubar, bubar, bubar. Kalian semuanya bubar. Atau ku kirim pasukan kemari. Cepat bubar semuanya. Jangan. Jangan, Tuan. Jangan. Ini upeti untuk kepala adat. Ayo, berikan semuanya. Iya. Ini Tuan. Ini Tuan. Ini Tuan. Kalian memang anak-anak manis yang patuh pada kepala adat. Ayo. Minggir kau. Kami minta sekendi arak. Kami tidak menjual arak. Warung macam apa ini tidak jual arak? Sejak dulu kami tidak pernah menjual arak. Kita hancurkan saja warung ini. Jangan, Tuan. Jangan. Jangan hancurkan warung Hancurkan kami, saja Tuan. warung ini. Jangan. Percuma kau jualan tidak ada arak. Ayah. Jangan, Tuan. Sudah diam. Jangan, Hancurkan saja semuanya. Pura-pura. Ampun, Tuan. Cuma kau jualan arak. Cepat. Hancurkan semuanya. Siapa itu yang berkuda? Macam-macam dia di kampung kita. Maaf kalau aku telah mengganggu kesenangan kalian. Hei, orang asing. Coba kau lihat. Anak panahmu hampir membunuh aku. Itu cuma peringatan. Agar kalian tidak membuat kerusakan yang merugikan orang lain. Jangan mencampuri urusan kami. Ayo kita hajar. Astagfirullahaladzim. Sabar. Hup. Rupanya minuman. Supaya agak segar sedikit. Hebat juga kau. Ampun. Bagus, Tuhan. Bagus. Coba lihat. Ternyata mabuk telah membuat manusia kehilangan kehormatan. Terima kasih, Tuan. Kalau tidak ada Tuan, mungkin warung kami akan hancur, Tuan. Memang selama ini tidak ada yang berani menghentikan ulah mereka, Tuan. Terima kasih, Tuan. Ya. Ketahuilah bahwa kejahatan yang mereka lakukan itu akibat karena mereka minum minuman yang terlarang. Terlarang? Siapa yang melarang, Tuan? Yang melarang Allah, Tuhan kita. Sepengetahuan kami, Tuhan itu adalah Atar. Maaf anak muda. Atar tidak menciptakan kita. Atar tidak menciptakan alam ini. Atar tidak menciptakan apapun. Yang menciptakan kita, alam ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Tuhan, tidak ada Tuhan selain Dia. Oleh karena itu, sembahlah Dia. Baik, saya permisi dulu. Tapi Tuan, tolong sering-sering datang ke sini. Kalau tidak, mereka bisa datang lagi ke sini dan bisa bikin keributan lagi. Kalau mencegah kemungkaran itu bukan tugas seseorang. Bukan cuma tugas saya, tapi tugas Anda, tugas kita semua. Oleh karena itu, kalau masyarakat desa ingin hidup tentram, cegahlah setiap bentuk kemungkaran
sejak dini. Faham? Faham, Tuan. Terima kasih. Baik, saya permisi dulu. Pengecut, siapa yang menyerangku ini? Pengecut. Aduh. Monil, Edai, tolong ayah. Aduh. Ayah, Ayah, ayah kenapa ya? ayah, Ayah, ayah. Sudah terlambat. Monil, Edai, kalau ayah sudah tidak ada, kalian harus menjaga nama baik keturunan Sakil. Monil, jaga dirimu baik-baik. Ayah khawatir akan binasa. Siapa orang yang akan membinasakan negeri kita ini, Ayah? Yang membinasakan negeri kita ini adalah kaum kita sendiri. kenapa begitu ayah? Ayah tidak... Aduh, Ayah. Ayah, Akan ada orang asing ke negeri ini. Dan kau harus menghormatinya. Apa maksud Ayah? Ayah, Ayah. Edai, kamu sebaiknya ke tempat Suhundaru. baik. Ayah, Kakek Sundaru. Tuan Atar, penguasa langit dan bumi, serta laut. Ampunilah segala dosa Ayah. Tempatkanlah dia di tempat yang baik, di langitmu. Ayahmu memang sudah waktunya pergi, Nak. Usianya sudah lebih dari 100 purnama. Ayahmu orang hebat. Dia peramal terpercaya di wilayah ini. Ramalan-ramalannya selalu tepat. Puluhan tahun Bapak bersahabat dengannya. Tidak pernah ada celah di dalam dirinya. Saya merasa sangat kehilangan dia, Bapak. Ayah, begitu cepat ayah pergi. Kami membutuhkan ayah. Kami sangat kehilangan ayah. Edai, semua sudah kehendak Tuhan Atar. Tidak ada lagi yang perlu ditangisi. Relakan kepergiannya. Kalau kau tidak ingin bernasib seperti sahabatmu, jangan sekali-sekali kau menentang Tuhan Atar. Itukah dua putri Sakil? Benar, kakaknya bernama Monil, adiknya bernama Edai. Aku suka Monil. Karena itu, jangan sekali-sekali kau tumpahkan darah perawannya untuk Tuhan Atar. Baik, Karena itu, panggil dia ke sini. baik. Monil, kau dipanggil kepala adat. Sudahlah Monil. Ayahmu orang hebat. Aku merasa kehilangan. Dan seluruh rakyat Namut turut kehilangan dia. Jangan bersedih sayang. Aku selalu bersedia menjadi pengganti ayahmu. Semoga Tuhan Atar melindungimu. Aku pergi dulu. Ayahmu kini sudah berada di dekat Tuhan Atar. Dan sesungguhnya belum mati. Karena ruhnya selalu berada di dekat kita. Ayah, semoga Tuhan Atar menyayangimu. Kakek melihat kejanggalan-kejanggalan dalam kematian ayahmu, Nak. Maksud kakek?
Naluri kakek mengatakan dia dibunuh dengan cara halus. Lalu siapa yang membunuhnya? Siapapun pembunuhnya, sulit dibuktikan. Tapi Margot memang sangat membenci Sakil. Dan beberapa hari lalu mereka bertengkar. Rahib Margot membunuh ayahku. Lalu apa tujuannya? Sebagaimana kau ketahui, ayahmu sangat tidak yakin dengan Tuan Atar. Sementara Margot adalah seorang rahib perantara Tuan Atar. Tentunya kau bisa mengerti, kan? Lihat, Rahib Margot sudah memulai upacara pemakaman ayahmu. Monel, ayolah. Iya. Oh, Tuan Atar yang Maha Agung, Engkaulah yang menentukan hidup dan mati kami. Terimalah sahabat kami. Semoga Engkau menempatkannya di tempat yang agung. Hei, Patua, mana putrimu? Tidak ada, Tuan. Dasar pembohong! Minggir! Tuan, jangan, Tuan. Jangan, Tuan, jangan. Jangan. Ayo! Ayo! Ajar. Ayo! Mampuslah kau! Pergi. Dan jangan pernah kembali. Iya, Tuan. Saudara-saudara, ayo tunggu apa lagi? Ayo. Cepat Ayo, pasang kita taruhannya. Kalian pasti ingin kaya, kan? Ayo, ayolah. satu bintang. Cepat pasang taruhannya. Ya, ini. Lihat, hadiahnya Ayo, besar ayo, sekali. ayo. Silakan pasang. Ayo, Cepat, pasang, tunggu cepat apa pasang. lagi? Hadiahnya ini. berlipat ganda. Kalian akan menjadi orang kaya. Ayo cepat pasang. Ayo, siapa lagi? Ayo, silakan pasang. Hei, Bandar. Akan kau bayar berapa jika aku menaruhkan istriku? Tomo, bukankah seperti biasa? Kamu tahu peraturannya, kan? Bila kau menang, kamu akan mendapatkan sekantung uang. Tapi bila kau kalah, berarti istrimu bersamaku. Cuma segitu? Tambah lagi lah. Tidak bisa. Kalau kau mau, silakan cari saja bandar yang lain. Baik, aku setuju. Taruhkan istriku di Bintang. Baik, mari kita lihat. Digoyang, 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 digoyang. Dibuka. Kau menjadi milikku malam ini. Ternyata keberuntungan berpihak padaku, kawan. Dan istrimu menjadi milikku malam ini. Kau curang. Dadu bergambar bintang kau tambal dengan tanah. Sehingga dia berat dan selalu berada di bawah. Jangan kurang ajar, Tomo. Hei, orang berkelahi. Hei, berhenti! Kakak! Minggir, minggir. Sadaqallahul azim. Ternyata akibat perjudian ini kalian berkelahi. Hei, siapa kau? Aku Sabil, Ibnu Sabil. Mau apa kau? Aku cuma seorang pembawa risalah untuk mencegah perjudian karena ini adalah permainan terlarang. Siapa yang melarang? Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persetan dengan Tuhanmu. Ya.
Ternyata besi pedangmu kurang bagus. Apakah masih ada yang mau membunuhku? Atau kamu? Tidak Tuan. Tidak Tuan. Baik, kalau tidak, serahkan semua harta itu kepada pemiliknya. Baik. Baik Tuan. Baik. Saudara-saudara, silakan ambil uang kalian masing-masing. Ambillah. Nah, sekarang boleh saya bicara? Boleh. Silakan. Permainan ini namanya judi. Apa? Judi. Judi. Iya, judi. Kalian tahu apa itu judi? Tidak. Judi menjanjikan kemenangan. Judi menjanjikan kekayaan. Bukankah kalian main judi dengan harapan ingin menang? Betul. Ya. Dan barangkali di antara kalian mengharapkan bahkan ingin kaya. Betul? Betul. Bohong. Kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Bohong. Kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Faham? Sebentar, Tuan. Tadi Tuan bilang menang awal dari kekalahan. Kaya awal dari kemiskinan. Maksud Tuan bagaimana? Tolong jelaskan, Tuan. Anda pernah menang? Pernah? Pernah kalah? Pernah? Yang mana yang lebih sering? Menang atau kalah? Kalah. Lebih sering kalah. Berarti, kalaupun kau menang, pada akhirnya pasti kalah. Betul? Betul sekali. Dan begitu juga, adakah orang kaya dari judi? Silahkan cari ke seluruh pelosok dunia. Tidak akan ada orang kaya hasil dari judi. Seandainya ada orang menang dalam jumlah besar kaya, tapi pasti akhirnya dia akan kembali miskin karena ingin selalu berjudi dan berjudi, ingin selalu lebih menang, lebih kaya. Faham? Yang menang bisa menjadi jahat, apalagi yang kalah. Kalau kalah, memang dia akan menjadi jahat, Tuan. Tapi bagaimana kalau menang? Ya, orang kalah berjudi wajar kalau menjadi jahat. Betul? Betul. Dia akan mencuri, dia akan merampok. Tapi bagaimana yang menang? Orang menang judi pun juga dia akan menjadi jahat. Kenapa? Karena hasil judi tadi dia akan gunakan untuk membuat kejahatan-kejahatan yang lain. Misalnya hasil judi tadi dia akan gunakan buat melacur. Buat mabuk-mabukan. Bukankah begitu? Betul. Yang kaya bisa jadi melarat, apalagi yang miskin. Yang senang bisa jadi sengsara, apalagi yang susah. Uang judi, najis tiada berkah. Betul. Dan lebih dari itu, perjudian ini hanya akan menciptakan kebencian, kedengkian, dan permusuhan di antara manusia. Buktinya, barusan saja kalian berkelahi, mungkin akan saling membunuh. Itu tidak lain akibat karena perjudian. Betul sekali. Iya. Betul? Iya, betul. Iya, Betul sekali. Betul. Hancurkan mejanya. Ayo, hancurkan. Ada satu hal yang tidak bisa kakek lupakan dari ayah kalian, yaitu
bersikap teguhnya pada prinsip yang dia pegang. Terkadang berbeda pendapat dengan kawan-kawan, terutama dalam soal keyakinan pada Tuan Atar. Tuhan Atar? Apa maksud kakek? Sakil pernah mengatakan, Tuhan yang sebenarnya tidak berbentuk seperti Atar. Lalu seperti apa? Dia tidak pernah menerangkan secara rinci, Nak. Apa kakek percaya? Kakek adalah orang yang sangat menghargai ilmu dan ramalan ayahmu. Tapi ini menyangkut Tuhan Atar. Jadi, kakek tidak berani mendukungnya. Saya ingat, sebelum ayah meninggal, ayah pernah mengatakan agar saya menerima dengan baik apabila ada orang asing yang datang. Bila begitu ramalannya, sebaiknya kau perhatikan. Dan jangan sekali-kali mengabaikannya. Oh ya, kakek pulang dulu. Di rumah ada tamu. Amar, biasanya di sekitar sini rawan kejahatan. Sebab suasana di sini sangat merangsang orang untuk melakukan kejahatan. Ya, tapi yang paling sering melakukan kejahatan itu adalah kalian. Ya, terutama kita-kita. Kurang ajar sekali dia. Berani-beraninya dia menginjak batu. Tunggu. Dia tidak sedang menginjak-injak, tapi dia sedang menyembahnya. Tolong! Menyembah dewa bukan dengan cara menginjak-injak batu besar. Ya, jelas. Ini sudah penghinaan terhadap dewa kita. Kurang ajar. Ayo kita serang dia. Ayo. Hei orang asing, apa yang tengah kamu lakukan? Aku baru saja selesai sholat. Apa itu sholat? Sholat adalah menyembah Allah. Siapa itu Allah? Allah adalah Tuhan. Tuhan yang menciptakan aku, yang menciptakan tuan-tuan. Tuhan yang menciptakan seluruh alam ini. Kurang ajar. Di wilayah ini yang namanya Tuhan cuma Atar, bukan Allah. Dan yang kamu lakukan menginjak-injak batu besar, sedangkan batu besar itu adalah bahan penjelmaan Tuhan Atar. Batu ini kau katakan Tuhan? Rupanya kalian beragama tanpa menggunakan akal. Beraninya kamu menghina kami. Hajar! Hai orang asing, kau tidak akan luput dari pembalasan kami. Kasim, Omon, ayo. Ayo. Hai tunggu. Yang pasti aku tidak bermaksud untuk menghina Tuhan kalian. Kurang ajar. Dia melarang orang berjudi. Dia melarang orang minum arak. Dia melarang orang bermain dengan wanita. Dan bahkan dia menyembah Tuhan yang bukan Tuhan Atar. Berarti, orang ini akan menyebarkan agama baru di wilayah kita.
Bukan cuma itu, kepala adat. Dia juga telah berani menginjak-injak batu besar sebagai jelmaan Tuhan Atar. Lalu, apa tindakan kita selanjutnya? Dalam rangka bersiasat, apa tidak sebaiknya kita rangkul dia? Kita selidiki lebih dalam. Siapa dia? Dan apa tujuannya berkeliaran di wilayah ini? Tuan Kepala Adat, orang ini tidak sepantasnya diperlakukan dengan sangat baik. Seandainya dia masih tetap berkeliaran dan hidup di sini, saya khawatir kedudukan Tuan Atar akan terancam. Dan lama-lama, Tuan Kepala Adat dan pengikut-pengikut Tuan yang setia akan dibinasakannya. Kalau begitu, kita bunuh saja orang itu. Nyatanya kau tidak mampu menghadapi dia. Aku mengakui kepandaian ilmu bela dirinya. Tapi bukan berarti aku tidak mampu untuk membunuhnya. Aku berjanji akan menangkap orang asing itu, hidup atau mati, dan kupersembahkan kepada Tuan. Bagus. Kalau begitu segera lakukan. Baik, Tuan. Monil? Monil? Kakek Daru rupanya. Ada apa tengah malam begini? Biarkan kakek masuk. Silahkan masuk, Kek. Monil, apa kamu sudah dengar tentang kedatangan orang asing ke wilayah ini? Orang asing? Belum. Orang-orang sudah mengetahuinya. Melihat sifat-sifat dan tanda-tandanya, sepertinya dia orang asing yang diramalkan ayahmu. Artinya, dia adalah orang yang akan menyelamatkan wilayah ini dari kebinasaan. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Kita harus melindungi dia. Kenapa? Karena Soban dan orang-orangnya tengah merencanakan membunuhnya. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menolong dia? Ya, Kalau tidak ada orang asing itu, aku tidak bisa membayangkan bagaimana nasibku sekarang. Aku juga pernah diselamatkan laki-laki itu. Berarti orang itu hebat juga ya. Tapi yang paling menarik, dia telah mengajarkan kepada orang-orang tentang agama baru. Agama baru? Apa itu? Ya, menurut orang-orang, agama yang dibawanya itu bernama agama Islam. Islam? Kamu orang jahat. Harus saya bunuh. Ayo lawan aku. Aku Ibnu Sabil. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Nah, Islam adalah suatu ajaran yang dituangkan ke dalam sebuah kitab suci yang bernama Al-Quranul Karim. Dalam bahasa Arab, melalui malaikat Jibril dari Tuhan yang Maha Satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui malaikat Jibril kepada seorang nabi yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu Nabi? Nabi adalah seorang manusia yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan perintahnya kepada seluruh manusia. Adapun jumlah nabi 113 orang yang kemudian dibagi menjadi 25 besar dan dibagi lagi menjadi 5 besar. Nah, yang terbesar adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu malaikat? Malaikat adalah salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Kalau kita manusia diciptakan dari tanah. Nah, adapun jumlah malaikat tidak terhingga banyaknya dengan tugas-tugas yang khusus. Nah, adapun yang tugasnya menyampaikan perintah dari Allah kepada para nabi, namanya malaikat Jibril. Faham? Paham. Wahai penduduk Namut, sebagaimana kalian tahu, akhir-akhir ini ada orang asing yang bernama Ibnu Sabil memasuki wilayah kita dan menghancurkan tata cara kehidupan kita. Jelas orang ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, apabila kalian berhasil menangkap orang asing itu, maka kalian akan diberi 100 keping uang emas. Tapi sebaliknya, apabila kalian menyembunyikan orang asing itu, maka kalian akan mati bersamanya. Saya setuju Tuan Hamar.
Orang asing itu memang harus dihabisi. Kalau tidak, semua penyembah Atar akan habis karena menyembah Tuhannya. Bunuh Ibnu Sabil! Bunuh Ibnu Sabil! Bunuh Ibnu Sabil! Bunuh Ibnu Sabil! Amar, ketahuilah, Ibnu Sabil bukanlah orang jahat. Justru dia yang membela penduduk dari tindak kejahatan. Dan agama yang dibawanya mengajarkan agar manusia saling mencintai tanpa membedakan kepercayaan. Kau pasti tahu di mana Ibnu Sabil berada. Mau 100 keping emas atau mau mati? Bagiku kebahagiaan akhirat lebih baik daripada kepingan emas. Tolong! 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 Aku Ibnu Sabil. Sekarang di mana hartamu? Jangan Tuan Ibnu Sabil, kasihanilah saya. Cepat katakan di mana hartamu. Kalau kau tidak beritahu, aku bunuh kau. Iya, di sana. Awas, jangan coba-coba mempermainkan aku ya. Tuan Hamar! Tuan Hamar! Tolong saya, Tuan! Tolong saya! Tenang, Tolong saya! tenang. Kenapa? Saya diperkosa, Tuan. Diperkosa? Iya, Tuan. Oleh siapa? Oleh Ibnu Sabil.